Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau jelasin dan memberikan sedikit informasi atau gambaran tentang Tailwind CSS. Sebenarnya aku juga baru banget belajar dan baru nyoba juga Tailwind CSS. Jadi kalau misalkan aku ada salah dan kurang, bisa langsung disampaikan. Oke, langsung saja kita mulai ke pengertian Tailwind CSS. Jadi, Tailwind CSS merupakan kerangka kerja utilitas kerangka kerja utilitas pertama yang menawarkan banyak kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kelas-kelas itu untuk membantu kita. Di sini dikatakan juga kalau Tailwind CSS membangun situs web modern tanpa meninggalkan HTML kita. CSS populer sebenarnya seperti CSS populer lainnya tuh seperti Bootstrap, Material UI dan lain-lain. Mereka lebih berpendirian katanya. Pada video yang aku tonton, dia bilang ketika ia melihat situs web yang ditata dengan Bootstrap atau Material UI, ia berpikir secara visual itu bagus. Nah, Tailwind CSS menerapkan satu aturan CSS pada suatu waktu hanya menggunakan kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Dan itu membuat si Tailwind CSS ini sangat fleksibel dan kita masih bisa menata elemen apapun yang kita mau. Nah, konten adalah ketika kita pelajari kelasnya, kita bisa menerapkannya dengan sangat baik. Pasti lebih cepat daripada mulai CSS dari awal gitu. Biasanya kita lakuin. Kita juga bisa nih melihat beberapa nama kelas contoh yang ada pada halaman beranda nih. Halaman beranda itu yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada flex, pdf, dashboard, text center, rotates 90. Nah, contoh-contoh kelasnya. Nah, terus terus beberapa orang ini yang ngebuat web tuh banyak yang bilang kalau dia prefer atau lebih suka gitu nggak pakai sih Tailwind CSS karena dia pikir malah bikin makin kacau gitu. Nah, di video yang aku tonton orang tersebut bilang kalau dia bakal nunjukin si Tailwind CSS ini, cara gunain Tailwind CSS yang simpel atau bisa kita pahami ya. Jadi disitu aku mau coba cara dia untuk Tailwind CSS ini. Nah, jadi langkah pertama tuh kalian harus tahu beberapa ilmu pengetahuan tentang HTML dan CSS atau CSS. Nah, di situ kedua kita bisa download Visual Studio Code. Aku download dari Chrome. Di sini aku download karena aku tipenya Windows, jadi aku download for Windows. Nah, di sini aku download tuh dan sebentar. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Buka. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Sebentar, ini belum. Kita hapus dulu. Nah, nanti jadi dia tampilan awalnya kayak gini. Nah, terus setelah ini kalian bisa langsung open folder. Jadi pas download Visual Studio Code kalian next aja pas downloadnya itu. Nah, udah setelah terinstall kalian bisa open folder yang mau kalian
buka dan kalian buat webnya di situ. Nah, aku udah buat folder di sini namanya tugas K1508. Itu K-nya itu Kaprodi, 15 itu tanggal 15/08 bulan Agustus. Nah, setelahnya aku langsung aja buat file index. Kita langsung buat file index index kita ini file HTML. Nah, di sini setelah kita buat file index HTML ini, aku mau bentar. Kita buat dulu. Kita mulai dari sini. Setelah itu kita balik ke si Tailwind CSS nya tadi. Nih, terus kita klik bagian get started. Terus aku mau pakai yang play CDN. Nah, di sini kita tinggal salin aja nih di bagian yang script ini. Kita salin bagian text script. Sudah ikutin aja nih yang ada di sini nih. Add the president script to your HTML. Add the president script tag itu yang kayak gini nih. Tag to the head of your HTML file and start using Tailwind's utility classes to style your content. Jadi kita mulai dulu tadi dari nyalin ini dulu. Setelah itu kita balik ke Visual Studio Code. Tadi katanya tuh di dalam si tag tag hit ya. Nah, jadi kita masukinnya tuh di antara tag pembuka dan tag penutup. Nah, di sini aku mau udah disalin. Langsung aja kita mulai coba ngoding. Bentar ya. Aku mau masukin div tag pembungkus. Div itu tag pembungkus, terus di dalam tag pembuka divnya aku mau masukin class. Di sini BC sebentar. Oke, salah, ini pakainya harusnya ini ya. Ini Emerald 500. W for width itu lebar, height H for height yang 52 juga. Oke. Nah, selanjutnya sebentar ya. Nah, oh ya, kita belum ini buat si style. Sebentar ya. Jadi sini aku bingung antara mau pakai CSS di dalam atau di luar. Langsung aja deh, kita langsung aja.
Enggak deh, aku mau pakai CSS internal dulu. Style. Saya aku sedikit bingung mau pakai CSS internal atau eksternal. Nanti kita coba aja dulu, kita pakai coba si eksternal dulu. Untuk manggil, untuk nautinnya mau pakai link CSS. Tar CSS seperti ini. Terus ayo kita mau sambil ngecek ini. Oh ya, nah seperti ini. Jadi di dalam si Visual Studio Code kalian wajib banget nih download extensions live server. Nah ini tuh nih biar kita bisa lihat hasil dari si web yang kita buat ini loh. Gambaran webnya bisa kita lihat di situ. Lanjut lagi kita ke file yang tadi. Ntar ya, aku mau taruh di sini. Di sini kita main juga. Nih, di sini aku juga mau nambahin rounded-nya full white. Nah, terada jadi bulat. Setelahnya aku mau kasih shadow juga. Shadownya bentar, shadow itu dulu XL white. Nah, dia ada bayangan tipis ya di sini tuh, bisa dilihat. Nah, setelah kita cek, kita bisa run aja lagi biar. Nah, terus kalian juga bisa download extensionnya Tailwind CSS. Nah, di sini kita install. Nah, ini official dari Tailwind Lab ya. Nah, di bagian circle-nya ini aku mau dia ada di tengah. Nah, di sini kita balik lagi dulu ke si ini. Kita bisa search min height. Nah, di sini aku mau cari min height. Nah, di sini ada kelas-kelas stylesnya yang udah disediain dari si talon ini.
Terus aku memilih yang mana ya, bisa show more juga nih seperti ini. Nah di sini aku mau ya min height-nya berapa nih, nah yang 100 VH aja, VH. Nah berarti di bagian bodinya kita pakai salah yang ini ya, ya min height. Di bagian body atas tag pembuka kita kasih clash. Wait sebentar ya, aku mau itu dulu. Ini tambah di clash, terus kita paste yang tadi. Bentar guys, sinyalku lemot. Oke, terus bentar, jangan yang gini dulu. Mana tadi scroll? Nah di sini kita salin dulu yang ini, harusnya kita salin dulu yang ini. Min, aduh, pin screen, terus grid, center. Jadi nih karena kita milih pakaian si height yang ini nih 100 VH, jadi kita pakai kodenya yang ini, kode classnya yang ini class. Jadi kita masukin yang script stylesnya tuh yang ini, jadi gayanya itu karena kita mau gaya yang 100 viewport ini, jadi kita pakai class yang ini di bagian dalam div-nya. Oke, bentar ini biarin di sini aja deh. Wait. Nah, lebih mudah. Terus kita lihat lagi di sini. Nah, ini jadi di tengah sesuai sama kode classnya. Oke, kita balik. Di website Tailwind ini kita jadi bisa lebih mudah untuk kayak masukin kelasnya. Kita bisa nyari tentang shadow atau width dan lain-lain. Di sini aku mau apa lagi ya, bentar. Jadi kan biasanya tuh kalau di CSS biasa ya yang pernah aku pelajarin, dia tuh harus pakai textile sama harus pakai kalau CSS internal dia harus pakai textile. Kalau CSS eksternal kita harus dipisah kayak gini, terus dipakein link kayak gini nih biar dia ke sambung dan stylingnya ini jalan gitu di webnya. Tapi karena kita pakai Tailwind, jadi sebenarnya kita nggak perlu pakai ini. Sebentar ya, kita tes. Kita nggak perlu pakai ini, kayaknya udah bisa juga. Nah, nggak ada masalah. Classnya stylenya bisa tetap jalan, CSS tetap bisa jalan karena kita pakai si Tailwind ini. Seperti penjelasan di awal, kita bisa ngatur-ngatur si kelasnya
tanpa harus keluar dari file HTML. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke sebentar. Rounded content. Oke, content. Oh nih. Di sini kita salah. Di bagian sini kita tambahin lagi grid plus content center ya, yang di atas ini kita tambahin ke bawah. Copy terus paste. Bentar. Paste. Lalu di dalam div-nya kita buat lagi div baru. Nah, di kelasnya background till 200 white-nya aku mau 32, height-nya juga sama 32, rounded for what, gak bisa rounded for. Sebentar. Sini aku pengen ke si ini tuh biar di tengah-tengah. Gimana ya? Dari tengah belum. Salah. Wonderful. Ini harusnya bisa ya plus konten. Kita tambahin aja deh. Oh, ini lupa tambahin. Ini juga harusnya ditambahin grid. Nah, jadi dia kayak grid gitu. Ketinggalan gridnya. Ini aku mau biar salah. Nah, biar nggak begitu panjang ke samping, jadi aku pakai alternate ALT A. Biar lebih enak untuk ngodingnya nggak geser-geser ke samping. Terus di dalamnya sih yang til ini aku mau tambahin lagi biji dash raj salah nggak bisa, aku lupa soalnya biasanya aku pakai bisa aja sih clash BG bentar BG red. Sebentar, sebelum aku mau nambahin lagi kayak tadi yang ini copy terus taruh sini deh, kita taruh sini salah. Nah, biar bisa ditumpuk lagi sama yang merah. Yang red aku mau pakai berapa ya, 500 transparansi 500, weight nya 16,
height-nya juga 16, terus round jet full. Nah, seperti ini. Di sini aku mau ke si ininya lagi ya, Tailwind, Tailwind. Aku mau cari gradient. Mana ya? Aku mau linear gradient. Nah, linear gradient sih di sini. Nah, sebentar. Nah, di sini dia ada kelas-kelasnya juga ada disediain. Di sini aku mau cari yang di sini kita mau pakai yang radial. Nah, search bar itu. Nah, sih. Hmm, radial. Bukan yang ini, bukan. Ya bener yang ini. Sini aku mau pakai untuk yang sebentar ya. Jadi tuh aku mau kasih si ini ada yang ini. Wait. Coba kita salin yang ini. Kita coba-coba aja ya sebenarnya tuh. Di bagian sini. Sininya kita bisa hapus. Mana lagi tadi?
Sebentar ya, bukan yang ini. Radial mana sih radial? Eh, ya. Bukan yang ini juga. Kita ketik aja. Kita ketik aja langsung manual. Uh, ya, sebentar. Background. Salah. BG. Ini jangan di sini. Di sini aku mau kasih backgroundnya, bentar ya. Di sini aku mau pakai yang ini. Berarti pakai yang ini nih. Copy terus kita salin ke sini. Coba kita cek lagi. Nah, seperti ini jadinya. Dia bakal untuk backgroundnya. Dan di sini kita juga mau download si extension lagi, inline. Mana ya? Inline font. Mana ya? Duh. Yang ini aja, kita install aja. Tetap install. Terus publisher and ini kalian bisa lihat apa itu ini inline vault. Dari sini kita bisa lihat penjelasannya di sini. Nah, kita lanjut ke projectnya. Nah, lihat sekarang ini ada titik-titik 3 ini. Jadi bisa bikin apa sih namanya, halaman kita terlihat lebih jauh terorganisir. Perlu jadi salah satu. Nah, kita bentar.
Oke, sekarang pas kita kerja nih di bagian sini, kita perlu bekerja di salah satu jalur tersebut. Cukup klik garisnya. Jadi ini tuh kayak ekstensi lipatan gitu loh. Nah, jadi kalau kita klik garisnya ini kelihatan sih hasil. Aduh, maaf, ketutup. Wait. Nah, kalau kita klik di titik-titik ini, kita bakal ngeliat yang kita kerjain tadi. Nah, titik-titik ini tuh untuk kayak melipat kerja kita atau menyembunyikan kelas-kelas ini. Nah, jadi biar kita nggak banyak si kelas-kelas ini, kita bisa pakai extension inline float. Karena kalau misalkan inline itu apa sih, kelas-kelas ini banyak banget tapi berdiri ke bawah tuh atau ke samping, itu kadang suka bikin bingung, akhirnya bikin kayak makin kacau. Hmm, kalau kita sebenarnya itu CSS ini gampang. Kalau kita misalkan uh, orang yang bilang ya, bukan aku yang bilang, lewat CSS itu sebenarnya gampang. Kita tinggal kayak ngerancang aja. Terus kalau misalnya kita bingung sama uh, si kelas-kelasnya ini untuk styling kita bisa untuk si cari ini, cari di sini nih, ada, kita udah banyak disediain kode-kodenya dari si Tailwind CSS ini. Nah, jadi bisa aja kita nemuin banyak banget yang kita tulis untuk membantu kita. Sama kita jangan lupa juga untuk gunain extension di sini, karena extension di sini tuh sangat berguna untuk membantu proses kita selama membuat website. Setelah listen 1 yang instalisasi Tailwind CSS sampai CDN, sekarang kita lanjut untuk ke listen 2. Di sini aku nggak live coding kayak tadi, tapi aku cuma bakal jelasin sedikit tag-tag yang ada di sini atau tag-tag yang ada di sini. Sebentar ya, coba kita. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita langsung ke bagian yang index tadi. Nah, di sini sebenarnya file-file ini nggak perlu juga ya. Kalau udah ada script ini, coba kita tes dulu dia bisa ngebaca atau enggak. Kita hapus dulu, terus kita kembali ke Chrome tadi nih. Nah, dia tetap bisa ngebaca karena udah ada ini, mungkin ya. Oke, kita kembali lagi aja dulu. Ini kembali aja dulu buat sambil belajar. Wait ya. Oke. Jadi kita bakal nah di sini tuh kita untuk
untuk si jadi di titel ini untuk ubah nama webnya tadi seperti ini. Nah, Acme Rockets. Nah, setelahnya bentar aku ini dulu biar lebih gampang. Bentar. Oh, salah. Nah, selanjutnya ada link ini. Nah, link ini untuk apa? Biar dia ngebaca atau nautin ke style CSS ini. Ini biasanya tuh kalau misalkan aku kan karena aku masih pemula gitu, jadi aku pakai coba biasanya aku ngebuat tuh cuma pakai HTML sama CSS aja. Ini udah cukup sebenarnya kalau untuk beginner. Nah, terus kenapa ini ada CSS slash style CSS? CSS ini untuk folder, jadi kita panggil dulu foldernya terus baru panggil file CSS nya. Nah, setelahnya tag body. Nah, di sini di bagian kelas seperti tadi ada warnanya, warna backgroundnya, warna teksnya, terus apa lagi nih, pokoknya ada si ukuran layarnya juga. Nah, itu nah itu sini dark itu tuh sebagai si eh, backgroundnya itu gelap gitu loh, jadi makanya dark background pas di mode gelap. Nah, ini aku lagi di mode ceras, nanti aku ubah dulu, lalu masuk ke header ini. Header ini untuk bagian si atas-atasnya ini, langsung aja dimasukin kelas-kelasnya. Section ini tuh sebenarnya penting, ini tuh tag yang sama aja kayak div, cuman dia kayak untuk ngebungkus hal-hal yang penting. Jadi misalkan ada div sama section nih, nah yang dibaca duluan itu atau yang terpenting itu si section ini. Jadi section ini penting, kalau misalnya ada kode yang penting tuh bisa dimasukin ke dalam section. Nah, emoji-emoji ini juga bisa dicari di Google, simbol-simbol gitu. Sama ada juga nih simbol-simbol kayak gini nih, juga bisa cari simbol HTML, simbol HTML atau CSS. Nanti dia bakal muncul di Google sendiri untuk simbol-simbolnya kayak gimana. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini untuk teks-teksnya, jadi di antara tag pembuka A itu untuk menaruh teks. Ini biasanya sih kalau ada tanda kayak gini aku pakai untuk jalanin JavaScript. Misalkan ini ke Rocket ya. Ini sebenarnya nggak beda jauh dari si website yang pernah aku buat, website portfolio. Nah, nih misalnya klik All Rockets, dia bakal ke All Rockets. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus ini itu apa fungsinya? Jadi ini tuh yang ada di video ini ngasih ini apa sih namanya tuh, tutorial yang pakai CLI maybe, soalnya beda sama yang Play CDN yang aku pakai, dan dia juga pakai Node.js. Nah, jadi ada banyak, dan ini untuk naruh di gitnya di nol, dan
ini kumpulan image-image yang udah di download, ditaruh di sini. Kenapa sih banyak folder banget, kenapa nggak cukup listen aja terus buat file sampai ke bawah? Itu nanti malah bikin kayak pusing gitu loh. Kan kalau kayak gini kan enak nih, build itu untuk membangun webnya apa aja sih di dalam ini, berarti pastinya ada CSS, ada index tuh. Nah search ini untuk kayak ya search gitu, semacam search. Nah di sini ada input CSS, dan di dalam si build ini, nah bukan di dalam build, di si listen ini ada ini semua yang bisa sih sebenarnya kalau mau kalian dimasukin folder. Kayak jadi pertama aku bakal jelasin dulu yang ini. Wait, bentar, aku jelasin dulu yang ini sebentar ya, aku kembali dulu teksnya. Nah, lanjut ke bagian ini dulu, input CSS. Nah, di sini. Oh, ini kan kelihatan kayak ada masalah ya. Sebenarnya itu bukan masalah serius. Jadi kayak cuma nggak dipahami atau nggak dibaca sama VS Code-nya aja. Cuma ini bukan masalah serius. Jadi di sini tailwind untuk base, komponen-komponennya, sama utility si tailwind. Nah, di sini ada five icon. Five icon itu tuh, nah ini untuk ditaruh di sini nantinya. Jadi itu five icon ditaruhnya di mana, bentar, index. Nah, di index ini mana ya, five, mana sih five, kan aduh aku lupa naruh di mana. Biasanya aku naruh five icon di head sih. Sebenarnya kita bisa naruh juga di bagian head untuk naruh si five icon itu. Jadi sebenarnya five icon ini juga kita bisa nah ini bagian ini sebenarnya kita juga bisa masukin ke five icon nya ini di bagian hit index. Nah tapi di sini kita sepertinya nggak pakai di sini ya, nggak pakai di index, saya nggak taruh di index. Oke, kita lanjut ke package as on. Nah jadi package JSON ini tuh JSON merupakan konfigurasi. Di sini kita bisa menggunakan atau membuat beberapa hal-hal menjadi lebih mudah untuk kita selain dipelajari. Kan kalau di untuk download Node.js, npm atau lain-lain itu biasanya kita pakai terminal. Nah ini kita bisa pakai di si package on juga untuk input sama output.
Nah, seperti ini output. Watch-nya ini gunanya untuk biar dia bisa mantau terus perubahan-perubahan yang ada di style CSS ini, yang ada di CD. Jadi di sini tuh di sini package check, terus itu nah. Nah, jadi di terus selanjutnya ada mana ya? Di prettier ini di white, dash dash white, di sini bisa mm, untuk mencari semua file HTML dan hanya HTML dan hanya HTML file saja. Bisa ini seperti ini. Di sini arah di sini kita taruh five icon. Bukan di sini, bukan di sini. Oh, salah salah. Mana ya? Apa di sini ya? Bukan juga. Nah, berarti hmm, kembali ke indeks HTML. Wah, mana ya? Nah, di bagian sini tuh nih untuk uh, coding atau ngebuat yang tiga kotak ini nih. Pakainya unordered list, terus di dalamnya dikasih list item. Bisa lihat kelas-kelasnya juga tuh. Jadi kita ngatur kelasnya bisa langsung di dalam HTML-nya.
Oh, jadi sini tuh kita bisa langsung kelas-kelasnya nih. Ini untuk bagian kontak, paddingnya 6, terus ini sama, teksnya for XL, MX Auto, Maxnya Auto. Nah, kalau misalnya itu tuh, nah dia tuh biasanya bakal panjang kalau nggak pakai titik-titik itu. Jadi kan kadang orang tuh suka bingung ya, karena panjang jadi kayak kelihatannya kacau. Makanya tadi waktu itu kita download extensions ini, extension yang apa lagi ya. Nah, di sini itu untuk gambaran, kalau Taiwan config.js-nya jika pakai Node.js, dan udah dikonfigurasi juga pakai terminal. Di sini untuk isinya tuh untuk konten dia bakal manggil si build untuk yang HTML. Di sini kalian bisa nambah-nambahin beberapa kelas, tapi karena aku masih belum begitu paham tentang Tailwind CSS ini, karena aku bener-bener baru banget belajar dari video yang dikasih sama mentorku. Nah, jadi aku baru tahu sedikit aja tentang uh, Tailwind ini. Jadi nggak begitu lengkap seperti yang biasanya orang pakai Taiwan, dan banyak yang aku nggak tahu juga karena bingung juga mau jelasinnya gimana. Jadi uh, itu aja mungkin dari aku. Maaf banget karena banyak kurangnya, banyak yang aku nggak tahu gitu untuk ngejelasinnya gimana, kode-kodenya ini apa aja dan lain sebagainya. Karena ini juga aku kodenya dapet dari, ada di mana ya, pokoknya dapet gitu dari GitHub. Nah, jadi aku masih nggak begitu paham tentang Trans CSS. Semoga hmm, kita bisa dimudahkan dalam mempelajari segala hal. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.